Sebelumnya perkenalkan namaku Ridho Rahayu Kurniawan. Di sini aku ingin menjelaskan tentang syirkah kepada temanku. Aku dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan temanku, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Kurniawan. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, baik. Di sini aku ingin jelasin tentang syirkah ya. Kalau syirkah itu menurut bahasa itu berarti pencampuran dan persekutuan. Di sini yang dimaksud pencampuran ini adalah seorang yang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga sulit dibedakan. Nah, sedangkan menurut istilah syirkah ini, menurut para ulama fikih mengartikannya syirkah itu yakni suatu akad dan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha di mana modal, keuntungan, kerjasama, dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dan prinsip syariat Islam. Untuk skema syirkah sendiri, saya umpamakan seperti bank dan nasabah dalam menjalankan suatu usaha bersama dengan prinsip bagi hasil bukan bunga, tapi emang bagi hasil. Alurnya yakni yang pertama biasanya ada negosiasi dan kontrak kerjasama. Bank dan nasabah terlebih dahulu melakukan kesepakatan. Biasanya kesepakatannya berisi besar modal masing-masing pihak, bentuk usaha yang dijalankan, bagi hasil atau presentasi laba, dan pembagian resiko kerugian. Terus dalam pelaksanaan syirkah sendiri atau pelaksanaan usahanya biasanya berisi modal dari bank atau nasabah yang digabung usahanya yang dijalankan atau bisa dikelola bersama atau salah satu pihak. Hasil usahanya untuk laba rugi, jika untung biasanya dibagi sesuai nisbah atau yang disepakati di awal, bukan jumlah modal. Dan jika rugi dihitung sesuai proporsi modal kecuali disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak. Untuk penerimaan keuntungan dari posisi bank maupun nasabah, bank itu akan mendapat keuntungan serta modal awal jika akad berakhir, sedangkan nasabah menerima bagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan jika menyertakan modalnya juga akan kembali. Jadi skema syirkah menunjukkan bahwa bank dan nasabah adalah mitra, bukan kreditur dan debitur. Mereka bermodal bersama, berusaha bersama, untung dibagi bersama, rugi ditanggung bersama sesuai kesepakatan dari porsi modal. Terus untuk rukun syirkah itu sendiri, para ulama Hanafiyah membagi menjadi cuma dua, yakni ijab dan kabul. Itu Syirkah. Oke, syirkah itu juga banyak jenis-jenisnya. Nah, ahli fikih itu membagi syirkah menjadi dua macam, yaitu ada syirkah al-maq atau perserikatan dan kepemilikan dalam kepemilikan. Terus ada syirkah uqud, perserikatan berdasarkan akad. Nah, yang pertama tadi ada syirkah al-maq, perserikatan Tanpa akad dalam kepemilikan. Yakni sesuatu perserikatan atau usaha tanpa didahului akad, disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ada perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Nah, contohnya dua orang bekerja sama secara sukarela untuk mengelola kebun. Terus perhitungan labanya dibagi dua setelah dikurangi modal tentunya. Terus yang kedua disebabkan oleh perserikatan yang muncul secara paksa atau bukan atas keinginan orang yang berserikat. Nah, di sini contohnya dua orang bekerja sama, namun salah satu pihak tidak memiliki modal. Dia menawarkan jasa untuk mengelola usaha sehingga hanya memperoleh biasanya sekitar 10% untuk keuntungannya. Nah, yang kedua tadi kan yang pertama ada syirkah al-maq. Nah, di sini ada syirkah uqud atau kebalikannya dari al-maq.
yaitu perserikatan berdasarkan akad. Kerjasama yang didahului oleh transaksi dalam menanamkan modal dan kesepakatan pembagian keuntungan dan pembagiannya dari Syirkah Ufud itu banyak. Ada yang pertama, perserikatan dalam modal, yang mana satu modal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungannya dibagi bersama. Nah, contohnya itu misal aku sama kamu menjalankan bisnis jual beli mobil contohnya. Jika sama-sama memberikan modal 500 juta dan kita kerja di situ, nanti keuntungan dibagi bersama gitu. Terus ada perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang keduanya tidak memiliki modal atau mereka mencari modalnya dengan kredit atau utang, dan keuntungannya nanti bakal dibagi sama rata juga. Nah, contohnya, misal aku sama kamu kepingin membuka usaha, contohnya Peternakan. Peternakan apa? Ayam. Apa aja peternakan? Oke, misal peternakan ayam. Nah, di sini kan kita belum punya modal. Jadi kita cari dulu bibit ayamnya yang kecil, itu kita utang ke produsen atau supplier. Nah, nanti kalau ayam tersebut sudah besar, kita bakal jual ayam tersebut. Nah, nanti keuntungannya kita bagi bersama, sedangkan modalnya modalnya tadi untuk membayar si supplier dari produsen yang kita kredit. Nah, terus ada persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja, yang mana pekerjanya diminta untuk mengelola usahanya dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian yang ditanggung pemilik modal. Nah, misal aku sebagai pemodal memberikan modal ke kamu untuk mengelola toko sembako contohnya. Nah, nanti keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan kita di awal. Jika untung, nanti kita bagi kita bagi sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi, nanti aku yang akan menanggung full 100% kerugiannya. Terus ada perserikatan yang dilaksanakan oleh dua orang atau dua pihak untuk menerima satu pekerjaan. Nah, dalam hal ini, misal aku sama kamu jadi seorang nelayan. Nah, kita sepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Nah, kita sepakat hasil tangkapan yang kita jual dan kita bagi bersama sesuai keuntungan dan kesepakatan kita di awal. Gitu. Terus yang ada lagi perserikatan yang mana modal semua pihak dan semua bentuk kerjasama baik kualitas maupun kuantitas harus dibagi sama rata. Nah, misal contoh, aku sama kamu membuka fotokopi nih. Kita sama-sama bermodal 50 juta. Terus aku mengelola operasional, sedangkan kamu mengelola di bagian misal pemasaran. Nah, nanti keuntungannya juga pasti tetap dibagi rata walaupun kita beda profesi gitu. Terus itu aja sih yang aku tahu tentang Syirkah. Ada yang ditanyakan? Kan kalau Syirkah itu kan kayak bagi hasil tadi ya. Iya. Setiap atau perjanjian tadi kan, setiap ada suatu tuh pasti ada permulaan dan pengakhiran. Iya. Cara menyelesaikan Syirkah itu gimana? Apa sih sebab-sebabnya? Berakhirnya Syirkah ya. Kalau berakhirnya Syirkah itu biasanya salah satu pihak ada yang membatalkan. Terus salah satu pihak juga kalau salah satu pihak meninggal itu pasti juga batal. Terus ada salah satu pihak jatuh bangkrut yang akibatnya tidak berkuasanya dia di atas sahamnya. Terus yang terakhir yang aku tahu itu modalnya lenyap sebelum dibelanjakan.